Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Arni Karina dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tika Dwi Apriani dari kelas AK703. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan penjelasan terkait penyelesaian ujian akhir semester pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Nah, untuk soal yang pertama yaitu terkait dengan pencatatan penerimaan partner baru dalam persekutuan dengan metode revaluasi aset dan juga pengakuan goodwill. Nah, jadi di sini Mortin dan Oscar setuju untuk menerima tren ke dalam partnership dengan kepemilikan tren yaitu sepertiga saham. Di sini tren menginvestasikan cash sebesar $95.000 dan bangunan yang akan digunakan dalam bisnis dengan nilai buku sebesar $100.000 dan juga nilai wajar sebesar $120.000. Nah, sebelum tren masuk, persekutuan Mortin dan juga Oscar dibubarkan sehingga seluruh aset dan likuida dan ekuitas perlu disesuaikan terlebih dahulu berdasarkan dengan nilai wajar. Serta di sini juga terdapat rasio pembagian laba rugi pada 1 Januari 2011. Nah, di sini diketahui bahwa cash menurut nilai bukunya yaitu $20.000, kemudian fair value yaitu sebesar $20.000. Kemudian di sini juga ada account receivable net menurut nilai bukunya yaitu $100.000. Di sini nilai wajar juga $100.000. Kemudian ada inventory yaitu menurut nilai buku $50.000 dan juga fair value-nya $200.000. Kemudian di sini juga dijelaskan terkait plan aset, account payable dan juga modal dari Mortin dan juga modal Oscar. Nah, untuk yang pertama di sini untuk poin A yaitu kita diminta untuk menyusun balance sheet of Mortin, Oscar dan juga trend partnership setelah penerimaan tren dengan metode aset direvaluasi dan juga pengakuan goodwill. Nah, untuk yang pertama kita melakukan perhitungan revaluasi aset. Jadi di sini terdapat kenaikan nilai atau surplus revaluasi sebesar $175.000 yang didapatkan dari, jadi di sini terdapat inventories yang awalnya nilai bukunya $50.000, kemudian nilai wajarnya $200.000 sehingga terdapat kenaikan sebesar $150.000. Kemudian untuk plan aset yaitu nilai awal bukunya yaitu $100.000, kemudian fair value-nya adalah $120.000, maka terdapat surplus revaluasi sebesar $20.000 sehingga jika ditotalkan adalah $170.000. Nah, di sini tadi diketahui bahwa rasio pembagiannya untuk Mortin dan juga Oscar itu adalah masing-masing 50%, sehingga masing-masing dari Mortin dan juga Oscar itu memperoleh penambahan $85.000. Sehingga setelah direvaluasi, maka modal baru Mortin adalah $120.000 ditambah dengan $85.000, sehingga totalnya adalah $205.000. Kemudian untuk Oscar, yaitu modal awalnya yaitu $100.000 ditambah dengan surplus revaluasi $85.000 sehingga total modal Oscar adalah $185.000. Nah, di sini untuk tahap selanjutnya yaitu kita melakukan perhitungan goodwill dan juga total modal. Nah, tadi diketahui bahwa modal tren itu adalah sepertiga dari total modal Nah, di sini modal tren itu adalah 215 yaitu diperoleh dari cash yaitu 95.000 ditambah dengan bangunan 120.000 sehingga totalnya adalah $215.000. Itu merupakan sepertiga dari modal total sehingga kita memperoleh modal total itu adalah 215.000 dikalikan dengan 3 yaitu 645.000. Nah, jadi di sini kita bisa menghitung goodwill yaitu dari total modal dikurangi dengan modal Mortin, dikurangi modal Oscar dan juga dikurangi dengan modal tren yaitu goodwill sebesar 40.000. Nah, goodwill inilah juga dibagi masing-masing kepada Mortin dan Oscar dengan rasio pembagian 50% 50% sehingga modal akhir dari Mortin yaitu yang tadi awalnya 205.000 sekarang ditambah dengan goodwill 20.000 sehingga adalah 225.000. Kemudian untuk Oscar yaitu yang awalnya adalah 185.000 ditambah dengan 20.000 sehingga total modal Oscar adalah 205.000 dan juga modal tren adalah 215.000. Nah, di sini untuk balance sheet-nya yaitu adalah cash sebesar 115.000 yaitu dari cash awal 20.000 ditambah dengan pemasukan dari tren tadi 95.000,
Kemudian ada account receivable sebesar 100.000, ada inventory sebesar 200.000, yaitu berdasarkan dengan nilai wajar. Kemudian juga ada plan asset net, yaitu adalah yang awalnya 120.000, kemudian ditambah dengan nilai wajar dari bangunan saat tren masuk, yaitu 120.000, sehingga totalnya adalah 240.000. Kemudian kita tambah juga dengan goodwill 40.000. Jadi total aset adalah 695.000 dolar. Nah, di sini untuk account payable-nya yaitu 50.000 dolar, kemudian adalah untuk margin capital sesuai yang kita hitung tadi yaitu 225.000 dolar, untuk Oscar capital adalah 205.000 dolar, dan untuk trend capital adalah 215 dolar, sehingga total liability dan juga equity adalah 695.000 dolar. Nah, kemudian ini yang kedua yaitu balance sheet terkait dengan persekutuan Mortin, Oscar, dan juga Tren, namun di sini dengan asumsi aset tidak direvaluasi. Nah, jadi untuk yang pertama, tahapan pertama yaitu kita menghitung total modal lama. Di sini modal lama Mortin itu adalah 120.000 dan juga modal Oscar 100.000. Kemudian perhitungan modal baru tinggal kita tambahkan Tren yaitu 215, sehingga total modal adalah 435.000. Nah, sebenarnya tadi kan waktu di soal telah diketahui bahwa modal trading itu adalah sepertiga dari total modal, sehingga sepertiga dari 435.000 adalah 145.000, sehingga terdapat kelebihan. Nah, di sini disebut dengan bonus ke partner lama, yaitu dari 215.000, namun yang diakui adalah sepertiga, sehingga adalah 145.000, sehingga 215.000 dikurangi dengan 145.000 yaitu 70.000. Nah, 70.000 inilah dibagi kepada Mortin dan Oscar dengan rasio pembagian 50%, 50%, sehingga modal akhir dari Mortin adalah 120.000 ditambah dengan 35.000 yaitu 155.000, kemudian modal Oscar adalah 100.000 ditambah dengan 35.000 yaitu 135.000, dan juga modal Tren adalah 145.000. Nah, di sini jurnalnya yaitu ada cash 95.000 dolar, kemudian ada bangunan yaitu 120.000 dolar, kemudian penambahan trend capital yaitu 145.000 dolar, kemudian martin capital yaitu ditambah 35.000 dolar, dan juga Oscar capital ditambah 35.000 dolar. Nah, di sini untuk balance sheet-nya sama, yaitu untuk cash yaitu 115.000 dari 20.000 ditambah dengan 95.000. Kemudian di sini ada inventory sebesar ada account receivable sebesar 100.000, kemudian ada inventory sebesar 50.000, dan juga plan asetnya 220.000 yaitu dari 100.000 ditambah 120.000. Total aset yaitu 485.000 dolar. Nah, untuk account payable yaitu 50.000 dolar, untuk margin capital sesuai perhitungan tadi yaitu 155.000 dolar, Oscar capital 135.000 dolar, dan juga trend capital sebesar 145.000 dolar, sehingga total liability dan equity itu adalah balance yaitu sebesar 485.000 dolar. Nah, kemudian lanjut ke soal nomor 2. Nah, jadi di soal nomor 2 ini persekutuan AC, band, dan SID, AC, band, SID, dan juga DON itu dibubarkan pada tanggal 5 Januari 2011 dengan saldo pada 30 Juni 2011, dan juga semua aset non cash itu telah dikonversi menjadi cash. Nah, di sini di tabel di bagian kanan yaitu ada cash 200.000 dolar, kemudian ada modal SID dan juga Dion dengan rasionya 20% dan juga 10%, kemudian ada account payable 400.000 dolar, kemudian juga ada modal asing dan juga modal band dengan persentase 50%, 20%. Nah, kemudian di sini juga terdapat beberapa informasi tambahan. Jadi untuk yang pertama itu adalah presentase yang ditujukan itu mewakili rasio pembagian laba dan rugi. Kemudian yang kedua juga disediakan aset dan kewajiban pribadi para mitra pada tanggal 30 Juni 2011. Jadi di sini contohnya misal ada AC yaitu dengan aset pribadi 600.000 dolar dan juga liability-nya sebesar 300.000 dolar. Kemudian untuk poin yang ketiga di sini
AC itu menyetor $200.000 ke dalam persekutuan dan juga membayar kewajiban atau liability pada tanggal 1 Juli 2011. Kemudian untuk poin 4-nya pada tanggal 15 Juli 2011 itu SID membayar $100.000 dan juga Don membayar $80.000. Setelah itu tidak ada kontribusi lagi. Kemudian untuk yang poin 5 yaitu kerugian akibat kebangkrutan dari SID itu akan dibagi parameter yang mampu membayar pada tanggal 15 Juli 2011. Lalu untuk informasi terakhir yaitu cash yang tersedia itu didistribusikan dan buku mitra ditutup pada tanggal 31 Juli 2011. Nah, jadi di sini untuk liquidation statement yaitu kita sesuai tabel yang di sini. Jadi untuk balance di 30 Juni 2011 yaitu cash-nya adalah 200.000, liabilities-nya adalah 400.000, kemudian modal dari mitranya yaitu AC, BEN, SID, dan DION itu sesuai dengan yang telah diketahui dari soal sebelumnya. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu tadi poin pertama itu adalah AC itu menginvestasikan sebesar 200.000 sehingga akan menambah modal dari AC $200.000 dan juga cash juga bertambah $200.000. Kemudian selain itu AC juga membayar liability kewajiban sehingga cashnya berkurang $400.000 dan juga liability-nya sehingga sekarang menjadi 0. Nah, kemudian di tanggal 15 Juli 2011 itu SID dan juga DON itu juga menginvestasikan yaitu dengan masing-masing SID adalah 100.000 dan DON adalah 80.000 sehingga menambah cash sebesar 180.000 sehingga balance di 15 Juli adalah untuk cash adalah $180.000, kemudian liability-nya udah 0, kemudian modal AC yaitu $240.000, modal BEN yaitu sebesar $10.000, modal SID yaitu minus $70.000 dan juga modal don yaitu sebesar 0. Nah, di sini karena SID itu terdapat minus $70.000 yang mana tadi diketahui di soal bahwa akan dibayar oleh mitra yang mampu, karena SID itu adalah total minusnya adalah 70.000 dan di sini yang mampu adalah AC dan BEN, jadi kita menggunakan perhitungan alokasi kerugian. Nah, jadi di sini karena yang mampu hanya dua mitra yaitu AC dan juga BEN dengan total 70%, jadi untuk AC 50/70 kali 70.000 dan untuk BEN yaitu 20/70 dikali dengan 70.000 sehingga di sini untuk AC itu berkurang 50.000 dan BEN berkurang 20.000. Nah, sehingga untuk seed capital yaitu 70.000. 70.000 sehingga nanti untuk hasil akhirnya untuk seed capital yaitu 0. Nah, namun karena tadi BEN itu adalah membayar terkait dengan kerugian dari modal seed tadi sehingga minus dari 10.000 kemudian dikurangi 20.000 sehingga minus 10.000, maka di sini untuk kerugian dari kebangkrutan BEN itu dibayar oleh modal dari AC yaitu jadi sehingga AC itu dikurangi 10.000 sehingga untuk AC itu modal akhirnya adalah 180.000, untuk BEN, SID dan DON itu adalah 0. Nah, di sini cash-nya adalah tinggal kita jumlah yaitu 180.000 dan pada tanggal 31 Juli 2011 itu adalah final distribusinya kepada AC. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 di sini adalah West Corporation itu melaporkan data konsolidasi untuk tahun 2000X2 yaitu dengan penjualan $810.000, kemudian juga ada pendapatan konsolidasi sebelum pajak sebesar $128.000 dengan total aset yaitu $1.200.000. Nah, di sini juga diketahui terkait dengan penjualan ke eksternal, kemudian penjualan antar segmen dan juga biaya langsung dan juga aset dari masing-masing divisinya. Nah, di sini terdapat informasi dari soal bahwa penjualan antar segmen itu dihargai berdasarkan dengan biaya dan juga semua barang itu dijual kepada pihak non-afiliasi. Di sini beberapa biaya produksi bersama atau joint cost itu dialokasikan ke divisi berdasarkan dengan total penjualannya. Nah, di sini biaya bersama atau joint cost yaitu sebesar $45.000 pada tahun
Kemudian di sini juga terdapat corporate expense sebesar 20.000 dolar dan juga aset sebesar 120.000 dolar yang mana aset tersebut tidak digunakan terkait dengan pengambilan keputusan manajerial. Nah, di sini untuk yang pertama kita yaitu menghitung total dari penjualan. Nah, jadi total penjualan untuk divisi A yaitu dari 280.000 ditambah dengan 60.000 yaitu penjualan antar segmen, jadi totalnya adalah 340.000. Kemudian untuk divisi B yaitu 130.000 karena tidak terdapat penjualan terhadap antar segmen. Kemudian divisi C yaitu 340.000 ditambah dengan penjualan antar segmen yaitu 18.000 sehingga totalnya adalah 358.000 dolar. Kemudian untuk divisi D yaitu 60.000 ditambah dengan 12.000 sehingga untuk total penjualan dari divisi D itu adalah 72.000 dolar. Nah, semua ini kita jumlah, maka total penjualan adalah 900.000 dolar. Kemudian kita juga mengalokasikan terkait dengan biaya bersama atau joint cost. Nah, di sini tinggal kita bagi yaitu total penjualan kan tadi 900.000. Kemudian kita itu menjadi penyebut untuk yang divisi A yaitu total penjualan 340.000 dolar dibagi dengan 900.000 dolar dikalikan dengan biaya bersama atau joint cost yaitu 45.000 dolar. Jadi untuk divisi A untuk joint cost-nya adalah 17.000 dolar. Begitupun dengan divisi yang lain, tinggal menyesuaikan total sales pada masing-masing divisi. Nah, di sini yaitu segmental disclosure worksheet of the company dari West Corporation. Jadi tinggal kita tulis untuk penjualan ke eksternal yaitu sesuai dengan di soal, kemudian kita total yaitu 810.000 dolar. Kemudian di sini ada penjualan antar segmen yaitu kecuali divisi B yaitu tidak terdapat penjualan antar segmen. Kemudian kalau kita total maka penjualan antar segmen yaitu 90.000. Nah, dari 90.000 ini kita lakukan penyesuaian sehingga pada konsolidasi menjadi penyesuaian. Kemudian sehingga pada konsolidasi itu adalah tetap 810.000 dolar. Lalu di sini untuk biaya langsung pada masing-masing divisi telah diketahui di soal. Nah, namun pada biaya ini kita juga melakukan penyesuaian 90.000 dolar karena apa? Karena penjualan antar segmen selain menjadi sales atau pendapatan bagi divisi itu juga menjadi biaya bagi divisi lain sehingga harus kita lakukan penyesuaian. Sehingga untuk konsolidasinya menjadi untuk traceable cost yaitu dari 707 kita kurangi dengan 90.000 dolar sehingga menjadi 617.000 dolar. Kemudian joint cost yaitu sesuai dengan perhitungan kita dengan total joint cost yaitu 45.000 dolar. Kemudian di sini tadi juga kita masukkan corporate expense yaitu di penyesuaian 20.000 sehingga kita peroleh profit sebelum pajak yaitu untuk divisi A 78.000 dolar, divisi B 33.500 dolar, divisi C 50.100 dolar, divisi D yaitu minus 13.600 dolar sehingga total segmen total profit sebelum pajak yaitu 148.000 dolar. Nah, untuk konsolidasinya tinggal kita hitung sehingga kita peroleh 128.000 dolar. Nah, untuk segmen aset ini kita peroleh yaitu 400.000 dolar untuk divisi A, untuk divisi B yaitu 105.000 dolar, untuk divisi C 500.000 dolar, untuk divisi D 75.000 dolar, dan total dari segmen aset yaitu 1.080.000 dolar. Di sini terdapat penyesuaian sebesar 120 sehingga untuk konsolidasinya yaitu 1.200.000 dolar. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu terkait dengan jadwal identifikasi pelaporan dari operating segment yaitu untuk yang pertama kita ada uji pendapatan. Nah, jadi di uji pendapatan ini ambang batas yang ditentukan itu adalah 10% dari total pendapatan, baik itu pendapatan dari eksternal maupun dari internal. Jadi total pendapatan kalau kita gabung tadi kan adalah 900.000 dolar, kemudian kita kalikan dengan 10% sehingga ambang batasnya itu adalah 90.000 dolar. Nah, di sini kita cek
dari divisi A, B, dan C itu adalah total pendapatannya lebih dari $90.000 sehingga wajib dilaporkan. Namun untuk yang divisi D itu adalah total revenue-nya adalah 72.000 sehingga tidak wajib dilaporkan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan profit or loss dari uji profit or loss. Nah, jadi di sini nilai ambang batasnya tuh sama 10%, namun kita pilih antara mana yang lebih besar antara total laba dan juga total rugi. Nah, jadi di sini untuk laba itu tadi kan 78.000 dolar divisi A, divisi B $33.500 dan divisi C $50.100, yaitu $161.600 itu kita peroleh dari tabel yang kita bikin sebelumnya. Kemudian di sini juga ada kerugian bahwa untuk divisi D itu adalah 13.600. Nah, kita pilih yang paling besar, maka kita pilih yang $161.600. Kita kalikan 10%, maka ambang batasnya adalah $16.160.000. Nah, di sini tinggal kita sandingkan, yaitu untuk pendapatan sebelum pajak divisi A, B, C, dan D, dan kita peroleh bahwa divisi A, B, dan C itu wajib dilaporkan karena profitnya itu melebihi 16.160 dolar. Kemudian untuk yang divisi D itu karena loss sebesar $13.600, maka tidak wajib dilaporkan. Kemudian uji yang ketiga itu adalah uji dari asetnya. Tadi kita peroleh bahwa aset divisi A, B, C, dan D itu adalah 400.000, 105.000, 500.000, dan juga $75.000. Di sini ambang batasnya kita hitung terlebih dahulu, yaitu 10.000, 10% dikalikan dengan total aset segmen, yaitu telah kita hitung tadi total aset segmen yaitu adalah $1.080.000. Sehingga kita kalikan, maka kita peroleh ambang batas yaitu 108.000. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk divisi A dan C itu adalah memenuhi sehingga wajib dilaporkan, dan untuk divisi B dan D itu tidak wajib dilaporkan karena asetnya itu kurang dari $108.000. Jadi berdasarkan hasil pengujian, divisi A, B, dan juga divisi C ditetapkan sebagai segmen yang wajib dilaporkan karena salah satu atau lebih kriteria salah satu atau lebih dari kriteria yang telah kita hitung tadi, yaitu dari uji pendapatan, uji profit or loss, dan juga uji aset itu telah memenuhi salah satunya. Sedangkan untuk divisi D itu tidak wajib dilaporkan karena tidak memenuhi kriteria. Nah, di sini juga terdapat informasi tambahan bahwa untuk uji kecukupan pendapatan itu tesnya adalah 75% pendapatan. Jadi kalau kita hitung, tadi total penjualan eksternal kita itu adalah 810.000. Nah, ini tuh tidak termasuk dengan total penjualan antar segmen. Kemudian total penjualan eksternalnya kalau kita total untuk divisi A, B, dan C itu adalah 750.000 sehingga presentasinya adalah 750.000, yaitu yang tadi wajib dilaporkan dengan penyebut per 810.000, total penjualan eksternal itu adalah 92,6%. Jadi karena pendapatan eksternal dari segmen yang kita laporkan itu telah melebihi ambang batas minimum, maka tidak ada tambahan dari segmen lain yang perlu diungkapkan secara terpisah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.